Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 229. Nyonya Yap yang tua sangat marah atas kelakuan cucunya, sehingga dia tidak ingin berjalan lagi. Ia duduk di bangku batu di pinggir jalan. Ia menghabiskan banyak waktu membujuk cucunya agar setuju untuk menikah. Zachary terdiam beberapa saat. Dia lalu datang dan duduk di samping neneknya. Dia berkata dengan tenang, "Nenek, kamu tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Aku dibesarkan olehmu, dan kamu memintaku untuk menikahinya sebagai balasan atas kebaikanmu. Jadi aku mendengarkanmu. Kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan mengganggu kehidupan pernikahan kita." Di hari pertama mendapatkan surat nikah saya dengan Serenity, sudah kubilang padamu bahwa aku harus memeriksa karakternya dan melihat apakah dia layak bagiku untuk menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Kalau tidak, kita akan mengakhirinya dalam waktu setengah tahun. Nyonya Yap tua berkata dengan kesal. Dengan sifat pemarahmu itu, kau tidak akan mengakuinya bahkan jika kau jatuh cinta pada Serenity. Zachary tidak bisa berkata-kata. Lupakan saja, aku tidak marah. Kamu cerdas. Cinta tidak bisa dipaksakan. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Seperti yang kamu katakan, kalian berdua menikah secara diam-diam, sehingga tidak banyak orang yang tahu bahwa kalian adalah suami istri. Bahkan jika Anda bercerai, kerusakan pada Serenity dapat ditanggung. Dia menghela nafas. Semoga saja Anda tidak menyesalinya. Jangan datang padaku dan mohon padaku untuk membantumu mewujudkan masa depan. Zachary mengatupkan bibirnya erat-erat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Panggil supir untukku. Ketika melihatmu, rasanya seperti melihat kakekmu. Sebelum dia meninggal, dia mengkhawatirkan pernikahanmu dan takut kamu akan menjadi bujangan seumur hidupmu. Zachary berpikir, aku masih sangat muda ketika kakek meninggal, tidak perlu khawatir tentang pernikahan pada usia itu. Tentu saja, dia juga belum tua, usianya baru 30. Sarapan dulu sebelum berangkat nenek. Meskipun begitu, Zachary tetap berbakti pada neneknya. Dia dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Setelah kakeknya meninggal, neneknya tiba-tiba menjadi kesepian. Dia menghabiskan banyak waktu untuk menemaninya sebelum dia mengatasi rasa sakit karena kehilangan cinta dalam hidupnya. Ketika dia akhirnya kembali ke keadaan tuanya yang masih muda, dia merasa lega dan mulai mengurus perusahaan. Aku kehilangan selera makan hanya dengan melihat wajahmu. Saya akan makan di toko Serenity. Saya hanya akan mendapatkan kembali nafsu makan saya ketika saya melihat wajah cucu menantu saya. Zachary tidak marah karena dihina oleh neneknya. Dia tahu dia memuja Serenity, dan bukan hanya karena Serenity telah menyelamatkan hidupnya. Karakter Serenity sangat disukai nenek. Aku akan menyuruh Sam menyiapkan sarapan untuk dibawa dan bisa Anda makan bersama Serenity. Nyonya Yap tua memikirkannya dan setuju. Ia memerintahkan cucunya, telepon Sam, untuk menyiapkan lebih banyak lagi. Serenity memiliki selera makan yang baik. Jasmine juga ada di sana, dengan adanya mereka berdua. Aku pikir akan menghabiskan seluruh prasmanan. Zachary memikirkan Serenity sebagai seorang pelahap makanan, dan senyuman muncul di matanya. Dia harus mengakui bahwa dia juga suka makan bersamanya. Setiap kali dia melihatnya makan dengan lahap, dia merasa nafsu makannya meningkat, dan dia akan makan porsi tambahan. Tentu, Zachary mengeluarkan ponselnya dan menelpon Sam. Ia memerintahkan dia untuk mengemas 3 porsi sarapan dan meminta sopir, Nyonya Yap tua untuk membawanya, karena nenek akan pergi ke sekolah Willspoon. Sam mengerti. Nenek, kamu benar-benar tidak mau kembali bersamaku untuk sarapan? Zachary mengklarifikasi kepada neneknya bahkan setelah memerintahkan Sam untuk menyiapkan sarapan. Tidak, kalau aku ikut denganmu, Serenity pasti sudah selesai makan saat aku sampai di tokonya. Dia kemudian segera mengeluarkan ponselnya dan berkata, aku akan memberitahunya agar dia tidak membeli sarapan sendiri. Zachary memperhatikan dalam diam saat neneknya menelpon Serenity. Dia juga ingin tahu jam berapa dia pulang setelah memberikan keterangan di kantor polisi. Nenek, Serenity terbangun karena panggilan telepon itu.
Jati suaranya terdengar sedikit grogi saat menyapa nenek. Wanita tua itu langsung tahu bahwa Serenity masih tidur dan dia tertawa. Kamu belum bangun? Kupikir kamu pasti sudah bangun sekarang. Dulu, Serenity akan pergi ke pasar untuk membeli makanan dan sudah kembali saat itu. Aku tidur larut malam tadi, jadi aku tidur hari ini. Di mana kamu sekarang, nenek? Serenity mengira wanita tua itu akan datang, jadi dia bertanya. Bab 230. Saya sekarang di luar. Aku akan ke tokomu untuk sarapan bersamamu. Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu memesan untuk sarapan Seren. Saya membeli 3 porsi. Aku akan membawanya untuk makan bersamamu dan Jasmine. Tentu. Tunggu aku di toko, kalau begitu, aku akan segera ke sana. Tapi nenek, kamu tidak harus bangun sepagi itu lagi di masa mendatang. Anda bisa tidur. Aku tidak akan lapar. Sekarang aku sudah tua dan mudah terbangun. Saya bangun segera setelah matahari terbit, jadi saya sudah terbiasa. Aku tidak khawatir kamu akan kelaparan. Aku suka makan bersamamu. Makanan terasa sangat enak saat bersamamu. Serenity tertawa. Selama beberapa bulan terakhir, dia sering makan bersama wanita tua itu. Nyonya Yok tua tahu bahwa banyak toko tua di Willspoon yang menjual camilan lezat. Dia sering mengajak Serenity dan Jasmine makan semua camilan terkenal dan paling otentik di Willspoon. Serenity dan Jasmine sama-sama merasa bahwa Nyonya Yok tua benar-benar seorang yang rakus ketika dia masih muda. Sekarang dia sudah tua, dia tidak bisa makan banyak. Selain itu, karena kondisi tubuhnya membaik, langit-langit mulutnya menjadi pilih-pilih. Itulah sebabnya nafsu makannya menurun. Keduanya mengobrol sebentar sebelum Nyonya Yok tua menutup telepon. Lalu dia mendongak dan melihat mata gelap cucunya menatap lurus ke arahnya. Dia terkejut, jadi dia bertanya, "Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa kamu ingin aku menanyakan sesuatu padanya?" Bibir Zachary yang mengerucut membentuk garis lurus terbuka. "Kamu sudah menutup telepon. Apakah ada gunanya aku mengatakannya sekarang? Mengapa kamu tidak berbicara sebelumnya?" Dia menegangkan wajahnya dan terdiam. Nyonya Yok tua menepuk lengannya dan berkata, "Lihat, ini persis apa yang sedang kubicarakan. Kamu sungguh keras kepala. Jika Anda ingin mengatakan atau bertanya sesuatu, cukup buka mulut dan bertanya. Anda selalu memasang wajah masam dan mengerutkan bibir, seolah-olah mulutmu tidak dibuat untuk berbicara. Kakakmu dan aku tidak canggung dalam berbicara. Bagaimana kamu tumbuh menjadi seperti ini? Mulutmu berfungsi dengan baik, tetapi kamu tidak tahu cara berbicara." Wajah tampan Zachary diam-diam memerah. Dia dimarahi oleh neneknya. "Beritahu saya, apa yang ingin kau tanyakan pada Serenity? Aku akan membantumu menanyakannya saat aku menemuinya nanti." Nyonya Yok tua akhirnya memilih untuk membantu cucunya karena ia berharap pasangan muda itu bisa akur. Zachary menegangkan wajahnya lagi dan tetap diam. Nyonya Yok tua sangat marah dan ingin memukulnya lagi. Dia menggosok kedua tangannya dan bergumam tanpa henti. "Apakah dia cucuku? Apakah dia benar-benar cucuku? Aku hanya ingin tahu jam berapa dia kembali tadi malam. Dia mengalami kecelakaan kemarin." "Kecelakaan apa?" Sekelompok bajingan menghentikan mobilnya di tengah jalan. Mereka ingin memukulinya, tapi dia berhasil melawan. Akhirnya, polisi membawa bajingan itu dan dia ikut ke kantor. Begitu dia selesai berbicara, Nyonya Yok tua memelototinya. Detik berikutnya, dia memukulnya lebih keras lagi. Zachary mengenakan tank top lari, jati lengannya telanjang. Tanda merah muncul di lengannya setelah ditampar oleh neneknya. Jelas sekali betapa marahnya dia saat ini. "Kau melihat kejadian itu, namun kau tidak melakukan apapun, Zachary. Meskipun kau tidak mencintai Serenity, kau tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun jika kau melihatnya dalam bahaya. Sekalipun itu orang asing, kamu juga harus membela apa yang benar, apalagi istrimu." Zachary menunggu sampai neneknya selesai memarahinya dan berkata dengan cemberut, "Dia sangat terampil. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan gadis yang dalam kesulitan itu." Cacian Nyonya Yok tua terhenti tiba-tiba. Bab 231. Nyonya Yok tua memandangi cucunya, dan cucunya memandangnya.
Bibirnya bergerak beberapa kali untuk mengatakan sesuatu, tapi dia tidak berbicara. Pada akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak. Zachary jengkel saat melihat neneknya tertawa tak terkendali. Nyonya Yop tua menyeringai dan menepuk pundaknya. Zachary harus menggandeng neneknya karena takut neneknya terjatuh jika tertawa terlalu keras. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhenti tertawa dan berkata, "Zach, aku salah tentangmu." Serenity mempelajari seni bela diri campuran, dan keterampilannya cukup bagus. Jadi tidak masalah baginya untuk menghadapi segelintir berandalan. Saran saya kepada Anda, lain kali adalah ketika Anda melihatnya dalam kesulitan. Terlepas apakah dia membutuhkan bantuan atau tidak, maju saja dan selamatkan dia. Faktanya, lebih baik jika kamu terluka saat menyelamatkannya. Dengan begitu, dia akan merasa bersalah dan akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Ekspresi Zachary muram, dan bibir tipisnya mengerucut erat. Kamu perlu mengetahui beberapa trik jika ingin mengejar istrimu. Tentu saja, yang terpenting adalah ketulusanmu. Katanya dingin, "Nenek, aku tidak akan mengejar istriku." Baiklah, baiklah, tidak akan. Teruslah bersikap keras kepala. Harinya akan tiba ketika kamu meminta bantuanku. Ekspresi Zachary gelap. Apakah ini benar-benar nenekku? Mengapa aku merasa seolah-olah dia hanya menunggu untuk menertawakanku? Sepertinya dia menikmati kemalanganku. Sopir Nyonya Yop tua telah tiba. Aku akan berangkat sekarang. Anda membawa saya berlari. Jika Anda tidak nafsu sarapan, belajarlah dari saya. Cara saya terbukti efektif. Saya jauh lebih berpengalaman daripada Anda. Dia menepuk bahunya lagi dan berjalan ke mobil sambil tersenyum. Dia bertanya kepada sopirnya, "Apakah saya menyuruhmu membawakan sarapan?" "Ya, itu ada di dalam mobil." Nyonya Yop tua bersenandung sebagai jawaban. Zachary membukakan pintu untuknya dan membantunya masuk ke mobil. Dia melihat 3 kotak makan siang terisolasi tergeletak di kursi dan dia mengerutkan bibirnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nyonya Yop tua pergi, sementara Zachary berdiri dan menyaksikan neneknya pergi. Sesaat kemudian, dia berjalan kembali. Lari pagi berakhir, kembali di villa. Dia berganti pakaian dan turun untuk sarapan. Karena Nyonya Yop tua menyuruh Sam menyiapkan 3 porsi sarapan untuk dibawa pulang. Sarapan yang disiapkan dapur untuk Zachary pun ikut dikemas. Mereka segera menyiapkan porsi lain untuk Zachary. Tetapi porsinya tidak banyak karena kurangnya waktu. Zachary tidak punya nafsu makan yang besar. Jadi dia tidak bertengkar dengan staf dapur tentang sarapan. Dia mengambil 1 atau 2 gigitan dan minum setengah cangkir kopi untuk menenangkan kondisi mentalnya. Sebelum pergi bersama rombongan pengawalnya, jalan beton di depan area villa terhubung dengan jalan tol besar. Itu adalah jalan yang harus dilalui warga. Iring-iringan mobil Zachary melewati separuh jalan ini sebelum terpaksa berhenti. Ada mobil berhenti di tengah jalan di depan mereka. Ini bukan jalan umum. Jalan tersebut hanya cukup lebar untuk dilalui 2 mobil berdampingan jika melaju dengan sangat hati-hati. Kalau tidak, akan mudah bertabrakan. Mobil yang berhenti itu kebetulan berada di tengah jalan. Jadi, entah dari kiri atau kanan, mobil di belakangnya tidak punya cukup ruang untuk lewat. Sopir Zachary membunyikan klakson. Pengemudi mobil di depan keluar dari kolong mobil dan berkata, dengan keras karena malu, "Mobil saya mogok." Pengemudi Zachary menoleh dan berkata kepada Zachary, "Tuan Zachary, ada mobil di depan yang mogok." Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Zachary. Setelah mendengar perkataan pengemudi itu, dia hanya melirik ke mobil di depan dan berkata, "Kalian berdua turun dan lihatlah. Jika bisa diperbaiki, maka bantulah dia. Jika terlalu lama, beritahu semua orang untuk membantu mendorong mobilnya ke pinggir. Dan kemudian beritahu dia untuk memanggil truk derek. Jangan menghalangi jalan orang lain." Bab 232. Baik Tuan. Sopir Zachary dan Jim keluar dari mobil. Pengemudi yang dalam kesulitan itu berterima kasih kepada 2 orang yang keluar untuk menolongnya. Setelah memeriksa mobilnya, sopir Zachary berkata, "Perlu waktu beberapa jam untuk memperbaiki mobil Anda. Kami sedang terburu-buru dan tidak dapat membantu Anda."
Saya akan meminta beberapa orang untuk membantu Anda mendorong mobil ke samping agar tidak menghalangi lalu lintas yang masuk. Anda bisa memanggil truk derek nanti. Mobil itu bisa dipindahkan ke pinggir dengan upaya gabungan semua orang. Selama mobil digerakkan, tidak akan menghalangi mobil di belakangnya. Dengan penuh rasa terima kasih, sopir itu berkata, "Tentu saja, kalau begitu saya akan mengucapkan terima kasih sebelumnya." Nona muda yang menjadi atasanku, ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Bisakah Anda memberinya tumpangan? Jim dan sopirnya tidak berani menyetujui tanpa izin. Tetapi Jim kembali ke Rolls-Royce dan dengan hormat bertanya kepada bos mereka, "Tuan Zachary, ada orang lain di mobil depan." Sopir itu mengatakan bahwa wanita itu adalah seorang wanita muda yang dilayaninya, dan dia mempunyai urusan mendesak yang harus diselesaikan. Mobilnya perlu ditarik untuk diperbaiki. Jadi dia bertanya apakah kami bisa memberikan tumpangan untuknya. Zachary bertanya dengan dingin, "Dia berasal dari keluarga mana?" Jim menjawab dengan ragu-ragu, "Saya tidak bertanya. Tanyakan padanya lalu aturlah." "Sudahlah, tidak perlu bertanya. Aku sudah tahu siapa dia." Zachary melihat siapa wanita muda itu saat dia turun dari mobil. Tak lain dan tak bukan adalah Elise Stone, wanita yang tak henti-hentinya mengganggunya. Setelah secara terbuka menyatakan cinta dan mengejarnya, Serenity memberitahunya bahwa Elise pergi ke pantai untuk berlibur. Mengapa dia kembali begitu cepat? Melihat Elise berjalan menuju mobilnya, wajah tampan Zachary menegang. Dia tiba-tiba teringat. Serenity memberitahunya bahwa Elise telah meminta nasihatnya tentang cara mengejarnya. Sementara itu, wanita terkutuk itu, Serenity dengan antusias mengajari Elise sebuah metode untuk membantu menjatuhkannya. Dia belum pernah melihat istri yang begitu murah hati sebelumnya. Dia sebenarnya membantu wanita lain mengejar suaminya sendiri. Zachary langsung merasa bahwa mogoknya mobil Elise memang disengaja. Dulu, dia selalu menyetir sendiri, tapi kali ini dia membiarkan sopir mengantarnya. Jelas itu untuk menghalangi jalannya. Jim melihat Elise dan sedikit terkejut. Namun, dia tidak mengatakan apapun dan hanya mundur ke samping tanpa berkata apa-apa. Elise berjalan mendekat dan membungkuk sedikit untuk mengetuk jendela Zachary. Zachary menolak untuk memperhatikannya dan tidak membuka jendela. "Zachary, mobilku mogok. Boleh numpang?" Elise harus meninggikan suaranya karena Zachary tidak menurunkan jendela. Dia mempertahankan posturnya dengan menatap lurus ke depan dan bahkan tidak meliriknya. "Zachary, aku berjanji padamu bahwa aku hanya ingin tumpangan. Itu tidak akan mempengaruhi Anda dengan cara apapun. Aku bisa duduk bersama pengawalmu." Jim memperhatikan dalam diam. Dia bertanya-tanya apakah bosnya akan cukup berhati lembut untuk membiarkan Nona Stone masuk ke dalam mobil. Zachary tetap diam. Para pengawalnya turun dari mobil dan membantu memindahkan mobil Elise ke samping. Setelah memastikan mobil lain bisa lewat, para pengawal kembali ke mobil mereka masing-masing. Sopir dan Jim juga masuk ke dalam mobil. Sopir itu menolak untuk mengintip Zachary. Tetapi Jim berkata dengan suara rendah, "Jalan. Bagaimana dengan Nona Stone? Apakah perlu memberinya tumpangan atau tidak?" Jim bertanya, "Apakah Anda ingin kehilangan pekerjaan?" Pengemudi segera menyalakan mobilnya. "Saya tidak ingin kehilangan pekerjaan saya." Meskipun Tuan Zachary dingin, dia menawarkan gaji yang sangat bagus. "Jumlah uang yang saya hasilkan cukup untuk memberi makan seluruh keluarga. Jadi saya pasti ingin mempertahankan pekerjaan saya." Bab 233. Zachary. Elise mengejar mobil Zachary beberapa langkah dan menyerah. Dia menolak membiarkannya masuk ke mobilnya. Bahkan jika dia berbaring di bawah rodanya, dia tidak akan berhenti dan mengirimnya begitu saja ke akhirat. Elise menyaksikan mobilnya, diikuti rombongan pengawalnya, melaju pergi. Dia menghentakkan kakinya. Dia berlari ke sini pagi-pagi sekali untuk menghalangi jalannya, dan berhasil. Sebagai balasannya, dia pun sedikit membantunya. Toh, pengawalnya telah membantu mendorong mobil tersebut ke pinggir jalan dan mencegahnya, menghalangi mobil lain yang datang dari belakang. Namun, dia masih kesal karena dia tidak bisa masuk ke mobilnya. Tentu saja dia tidak akan menyerah begitu saja.
Dia tidak akan menyerah sebelum setengah tahun dari mulai pengakuannya secara publik. Tetap bertahan. Suatu hari, dia akan bisa duduk di mobilnya. Dia akan menjadi satu-satunya wanita muda yang bisa duduk di mobilnya. Elise yang sedang melamun merasakan suasana hatinya membaik. Dia menelepon kepala pelayannya dan memintanya mengatur mobil untuk menjemputnya. Apakah makanan laut yang saya bawa tadi malam masih hidup? Mereka belum mati kan? Jika tidak, kemasi untuk saya dan kirimkan juga. Saya ingin memberikannya. Elise ingat bahwa dia berjanji pada Serenity bahwa dia akan mengiriminya beberapa makanan laut setelah liburannya. Dia secara khusus membawa kembali banyak makanan laut dari Seaview Villa. Orang tua Elise tahu bahwa dia berteman dengan Serenity, dan mereka tidak meremehkan Serenity karena tidak pantas berteman dengan putri mereka. Sebaliknya, mereka sangat mendukung dia berteman dengan Serenity. Mungkin karena dia punya terlalu sedikit teman. Orang tuanya mengira dengan selera Elise yang pemilih. Jika ada seseorang yang mau dia jadikan teman, orang itu pasti gadis yang hebat. Ketika Elise ingin membawakan kembali makanan laut yang melimpah untuk Serenity, Audrey bahkan secara pribadi membantu putrinya mengemasnya. Audrey belum pernah melihat Serenity, baik secara langsung maupun melalui gambar daring. Namun, dia melihat maneki Neko yang diberikan Serenity kepada putrinya dan merasa bahwa maneki Neko itu memang mampu. Terlebih lagi, setelah mengetahui pengalaman hidup Serenity, ia merasakan kasih sayang khusus terhadap gadis yang kuat dan mandiri tersebut. Kemungkinan besar karena dia melihat bayangan masa mudanya di Serenity. Ketika dia meninggalkan panti asuhan, dia juga harus mandiri dan mengandalkan dirinya sendiri untuk bisa sampai ke tempatnya saat ini. Sayangnya, dia dan saudara perempuannya terpisah. Tidak seperti Serenity dan saudara perempuannya yang selalu bersama. Serenity tidak mengetahui bahwa Elise setelah kembali dari liburan dan justru menghalangi jalan Zachary seperti yang dia ajarkan pada Elise. Pasangan itu tinggal terpisah karena mereka sedang mengalami perang dingin. Dan Zachary kembali ke Regent Residences untuk tinggal. Itulah sebabnya Elise mempunyai kesempatan untuk memblokir mobilnya. Liberty harus mencari pekerjaan lagi hari ini. Serenity bangun terlambat, dan Liberty tidak sabar menunggunya datang menjemput Sonny. Jadi dia langsung membawanya ke toko. Untungnya, dia menelpon saudara perempuannya dan memberitahu bahwa dia sudah mengirim Sonny ke toko. Serenity sudah dalam perjalanan ke rumah Liberty ketika dia menerima telepon darinya. Dan dia berbalik pergi ke toko. Nyonya tua Yok tidak datang sebelum dia. Dia tiba setelah Serenity sampai di toko. Nyonya Yok tua berpikir untuk datang mengobrol dengan Serenity. Jadi ia menggunakan mobil yang cocok dengan kedok kemiskinan Zachary. Dia pergi ke pasar mobil bekas dan membeli mobil bekas seharga puluhan ribu dolar. Dengan begitu, Serenity tidak akan curiga. Nenek, Serenity menggendong Sonny dan berjalan mendekat untuk membantu Nyonya Yok tua membuka pintu mobil. Nyonya Yok tua keluar dengan 3 kotak makan siang terisolasi. Serenity ingin membantu, tapi wanita tua itu tertawa dan berkata, "Tidak perlu, tidak berat, jadi saya bisa membawanya." "Kenapa Sonny ada di sini? Di mana kakakmu?" Nyonya Yok tua mengulurkan tangannya untuk mencubit wajah kecil Sonny sambil memuji. "Kakakmu membesarkan Sonny dengan sangat baik. Anak laki-laki itu besar dan kuat. Kapan dia akan memiliki cicit yang gemuk seperti Sonny?" Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.